wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Halo Sobat Adiasa, kembali lagi kita dalam program Bijakan Podcast Intelijen Kejaksaan Negeri Metro bersama saya, host Debi Resayuda. Saya kali ini ditemani oleh rekan saya yaitu Birse Niadora dan Hakinar. Baiklah Sobat Adiasa, pada podcast kita pada hari ini kita telah kedatangan salah satu tamu petinggi dari Kejaksaan Tinggi Lampung, yaitu Asdatun Kejaksaan Tinggi Lampung, yaitu Ibu Nani Kushartanti SHMH. Selamat sore Ibu. Terima kasih Ibu, di tengah-tengah kesibukan Ibu pada hari ini Ibu masih menyempatkan waktu untuk podcast di Kejaksaan Negeri Metro. Terima kasih banyak Ibu untuk kehadirannya. Ibu, ya izin di Perdata dan Tata Usaha Negara sendiri itu kan ada beberapa bidang yang dibawahi ya Bu ya. Nah, tugas dari Datun itu sendiri apa itu Bu? Tugas Datun sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Kejaksaan pasal 30 itu adalah melakukan penegakan hukum, kemudian memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain. Kalau jadi bisa bertindak di dalam maupun di luar pengadilan ya Bu ya, untuk bantuan hukumnya itu ya Bu ya. Oke. Nah, untuk yang pelayanan hukumnya itu seperti apa yang diberikan Datun? Pelayanan hukum diberikan kepada masyarakat yang langsung datang ke kejaksaan untuk menanyakan tentang satu kasus hukum ataupun pertanyaan-pertanyaan lain yang berkaitan dengan hukum. Dan juga di kejaksaan sudah ada Halo JBN ya. Halo JBN. Jadi bisa pertanyaan diberikan melalui aplikasi Halo JBN. Nah, nanti dari pertanyaan-pertanyaan itu akan dijawab oleh para JBN yang sedang kita tugaskan. Biasanya kita ada piket para JBN. Nah, di situ ketika ada pertanyaan dari masyarakat melalui Halo JBN maupun yang datang langsung ke kejaksaan, maka para JBN yang piket tersebut akan menjawab dari pertanyaan-pertanyaan masyarakat. Berarti aplikasi Halo JBN bisa diunduh di masing-masing HP masyarakat ya Bu, bisa langsung terhubung dengan JBN di kalau Perdata dan Tata Usaha Negara sendiri untuk pengamanan proyek strategis nasionalnya bagaimana Bu? Kita bisa melakukan pendampingan hukum, legal assistance ya. Jadi mereka para prinsipal tersebut yang mempunyai proyek dapat melakukan permohonan secara tertulis kepada kepala kejaksaan. Selanjutnya mereka diminta untuk melakukan ekspos mengenai proyek tersebut. Selanjutnya kita akan memutuskan apakah terhadap proyek-proyek tersebut dapat kita lakukan pendampingan atau tidak. Dari ekspos itu ya, kalau memang sekiranya dapat kita lakukan pendampingan, maka kita akan melakukan pendampingan selama proyek tersebut berjalan. Jadi kita pendampingan yang kita lakukan adalah pendampingan hukum. Jadi kita tidak masuk ke dalam proyeknya itu sendiri, kita tidak masuk ke dalam spesifikasi teknis dan sebagainya. Namun demikian, karena kita bertugas mendampingi, jadi kadang-kadang kita juga tidak jarang kita masuk ke teknis, tapi hanya untuk membuat agar
rel seharusnya, sehingga kita dapat melakukan pencegahan terjadinya penyimpangan seperti itu. Berarti hanya sebatas yuridis normatifnya saja untuk pendampingannya. Tadi kita barusan saja melakukan kegiatan supervisi umum ya. Untuk tujuan gangguan supervisi umum untuk apa? Ya, sehubungan dengan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam masyarakat, Pak Kajati mempunyai keresahan mengenai apa yang akan yang mungkin menimpa yang dilakukan oleh para jaksa di lingkungan Kejaksaan Tinggi Lampung. Oleh karenanya menugaskan kepada para asisten untuk datang menyampaikan warning ya, bahwa Kajati secara formal sudah melakukan pencegahan, jangan sampai yang viral-viral di luar itu terjadi di lingkungan Kejaksaan Tinggi. Seperti itu. Jadi sebagai bentuk preventif ya, mencegah. Mungkin saya lebih ke bertanya ya Bu ya. Jadi kan salah satu tugas Datum itu adalah melakukan pendampingan hukum. Nah, sebagaimana yang kita tahu bahwa pendampingan hukum yang diberikan oleh bidang Datum itu, setahu saya itu hanya sebatas pemerintah, non pemerintah dan lembagaan terkait. Jika misalnya ada lembaga-lembaga non pemerintah yang ingin dilakukan pendampingan hukum oleh bidang Datum sendiri, itu apakah itu bisa dilakukan atau tugas Datum itu hanya di lembagaan aja? Dan kalaupun bisa, bentuknya seperti apa? Jadi pendampingan Datum itu hanya bisa dilakukan terhadap lembaga pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan untuk swasta memang tidak bisa dilakukan. Untuk masyarakat umum, jadi swasta ini kan masuk ke dalam masyarakat umum, bisa mengakses pelayanan hukum, jadi bisa konsultasi juga ke JPN, bertanya mengenai suatu permasalahan hukum, tapi tidak dalam bentuk pendampingan. Bagi mereka hanya konsultasi saja, untuk pelayanan hukum saja. Kalau untuk pendampingan khusus untuk lembaga pemerintah, jadi Pemda misalnya, tadi BUMN, BUMD. Jadi kalau misalnya kelembagaan di luar negara itu kita hanya sebatas melakukan konsultasi buku, Pemberian konsultasi. Kan ada pelayanan hukum juga di NPT. Nah, itu kadang-kadang ada masyarakat yang bertanya gitu, Bu, boleh nggak sih kami bertanya masalah hukum, apapun hukum gitu, apa itu pidana ataupun biksus gitu. Nah, kalau dari pelayanannya sendiri, apakah boleh di luar Datum gitu untuk bertanya masyarakatnya? Tentu saja boleh, karena bentuknya pelayanan hukum, sehingga hukum pada keseluruhannya bisa dijawab. Misalnya mereka bertanya apa sih yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi, bagaimana sih hukuman terhadap seseorang yang melakukan pencabulan terhadap anak misalnya, itu kan masuk ranah pidana, jadi tetap bisa kita jawab, tidak terbatas pada permasalahan Datum saja. Terima kasih atas obrolan kita pada hari ini. Menarik sekali, kita obrolan banyak sekali, memang pembelajaran yang kami dapatkan pada hari ini. Baiklah Sobat Adiaksa, demikianlah obrolan bincang-bincang kita pada podcast kita pada hari ini. Apabila terdapat salah kata, kami mohon maaf. Kurang lebihnya saya sebagai host juga mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.